Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian zakat deposito. Harta simpanan baik yang berupa tabungan ataupun deposito sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab atau berjalan 1 tahun atau disebut dengan haul. Kadarnya sebesar 2,5% dari jumlah simpanan ditambah lagi sama hasilnya. Bentuk bagi hasilnya adalah bunga, maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Bisa dikategorikan oleh sebagian besar ulama sebagai dana haram. Ulama sepakat bahwa harta haram tidak sah untuk dikeluarkan zakatnya. Perbedaan pendapat ulama tentang tabungan atau deposito ini dikaitkan bila yang bersangkutan telah mengeluarkan zakat atas penghasilan atau profesi. Deposito menggunakan akad mudharabah. Penerimaan nisab dalam deposito syariah ini ditentukan melalui akad yang disepakati oleh kedua pihak, baik pihak nasabah dan juga pihak lembaga perbankan syariah. Akad digunakan dalam persetujuan deposito syariah ini adalah akad mudharabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat pelaksanaan zakat deposito. Jika seorang muslim memiliki simpanan uang tabungan atau deposito, maka itu wajib dizakatkan. Nah, persyaratannya itu sama seperti zakat yang lainnya. Yang pertama, nisab. Nisab itu besaran harta minimal yang dimiliki seorang muslim yang wajib dikeluarkan. Nah, nisab zakat deposito ini sama dengan seperti zakat emas. Nah, besarannya itu yaitu 85 gram emas, dan tentunya 85 gram emas itu bisa berubah-ubah setiap waktunya. Yang kedua yaitu haul. Haul berarti waktu pemilikan harta. Dalam zakat deposito, waktu minimalnya adalah selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya yaitu menjelaskan tentang nilai zakat deposito bank konvensional dengan bank syariah. Zakat pada deposito bank konvensional dengan bank syariah memiliki perbedaan dan metode perhitungannya dan peruntukannya. Nah, kita mulai dari yang bank konvensional. Pada deposito bank konvensional, nilai zakat dihitung berdasarkan jumlah uang yang disimpan dalam deposito tersebut, tanpa memperhatikan apakah uang tersebut dari keuntungan halal atau pendapatan yang halal. Nah, nilai yang harus dikeluarkan, harus dizakatkan dari deposito tersebut yaitu senilai 2,5% dari total nilai deposito tersebut. Nah, yang tadi itu bank konvensional. Sedangkan yang bank syariah, nilai zakat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari deposito tersebut selama 1 tahun. Jika keuntungan yang diperoleh dari deposito tersebut mencapai nisab atau ambang batas dari zakat tersebut, yaitu sebesar 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan tersebut. Namun, jika keuntungan yang tidak diperoleh tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Nah, perbedaan lainnya adalah peruntukan zakat yang harus dikeluarkan. Pada deposito bank konvensional, zakat yang dikeluarkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk fakir miskin, mustahik, atau keperluan lainnya. Sedangkan pada deposito bank syariah, zakat yang harus dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu untuk fakir miskin, mustahik, dan orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya. Namun perlu diingat bahwa zakat hanyalah salah satu dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Zakat masih ada beberapa kewajiban lain seperti sholat, puasa, haji, dan bagi yang mampu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deposito bank syariah. Untuk deposito jenis ini, perhitungannya berdasarkan pada saldo akhir atau masukan bagi hasil yang masih ada hingga akhir tahun. Bank syariah tidak memakai sistem bunga, melainkan bagi hasil. Kadarnya 2,5% dan nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Adapun contoh soalnya, Ibu Kim membuka deposito di bank syariah dan mendapatkan dananya sebesar 100 juta pada 1 Januari 2020. Kemudian pada 1 Januari 2021, total saldo depositonya mencapai 120 juta. 100 juta sebagai modal dan 20 juta sebagai bagi hasil. Maka Ibu Kim sudah
wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan harga emas saat ini kurang lebih 1 juta, maka 85 gram dikali 1 juta sama dengan 85 juta. Maka Ibu Kim di sini sudah mencapai nisab. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Kim yaitu 120 juta dikali 2,5% sama dengan 3 juta. Maka Ibu Kim mengeluarkan zakatnya sebesar 3 juta. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan cara menghitung zakat deposito atau yang disebut dengan zakat tabungan di bank konvensional. Zakat deposito nisabnya dikiaskan dengan zakat emas, yang mana zakat emas nisabnya yaitu 85 gram. Dan haul zakat deposito itu 1 tahun. Rumusnya 2,5% dikali saldo akhir dikurangi dengan bunga. Jadi bunga di bank konvensional itu tidak termasuk zakat. Contoh soalnya seperti ini. Angga seorang manajer mall yang mempunyai gaji setiap bulan yaitu 21 juta. Ia menabung di salah satu bank konvensional mulai bulan Januari 2022. Setelah mencapai 1 tahun, Januari 2023, tabungan Angga mencapai 252 juta dan sudah mencapai haul. Sedangkan pada hari itu, harga emas seharga Rp979.560. Maka, cara menghitung nisabnya yaitu harga emas dikalikan dengan 85 gram. Rp979.560 dikalikan dengan 85 gram, yang mana hasilnya 83.262.600. Nah, nisab tabungan Angga di sini yaitu 83.262.600. Dan itu sudah mencapai nisab, maka Angga sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Cara menghitung zakatnya yaitu saldo akhir dikurangi bunga dikalikan dengan kadar zakatnya. Dan bunga di bank konvensional itu selama 1 tahun 9 sampai 12%. Saya di sini mengambil 11%, yaitu 252 juta dikurangi 11%, yang mana hasilnya yaitu 27.720.000. 252 juta dikurangi 27.720.000, yang hasilnya 224.280.000 dikalikan dengan kadar zakatnya, yang mana kadar zakatnya yaitu 2,5% dan hasilnya Rp5.607. Maka zakat yang wajib dikeluarkan Angga selama 1 tahun yaitu Rp5.607.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.